Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita waktunya belajar matematika bab 9 statistika. Potensi dasar untuk bab ini yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data. Kemudian menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus. Pada bagian pertama kemarin kita sudah belajar menganalisis data, dan sekarang kita belajar bagian kedua yaitu menentukan rata-rata mean suatu data. Data ada dua jenis yaitu data tunggal dan data kelompok. Kali ini kita akan belajar mengenai data tunggal. Data tunggal ini biasanya dalam bentuk data yang jumlahnya tidak terlalu banyak, berbeda dengan data kelompok yang jumlahnya banyak dan disajikan secara berkelompok. Untuk menentukan mean atau rata-rata pada data tunggal, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Rataan sama dengan jumlah semua nilai datum dibagi banyak datum. Datum adalah anggota dari data, atau dapat dituliskan X tanda garis atas sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik-titik ditambah xn dibagi n, atau X rataan sama dengan 1/n sigma xi dengan i sama dengan 1 dan batas atas sama dengan n. Keterangan X dibaca X bar. N banyaknya datum yang diamati. X1 adalah nilai datum pertama dan sigma menyatakan jumlah data. Rumus untuk mencari min baru, X bar baru sama dengan N dikali X bar ditambah V per N ditambah A. Sedangkan rumus untuk membuat mean gabungan yaitu X bar gabungan sama dengan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 dibagi N1 plus N2. Supaya lebih bisa memahami rumus tersebut, kita kerjakan soal latihan berikut. Nomor 1, hitung mean dari data 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, dan 10. Ada berapakah data tersebut? Ya, benar, ada 8. Bagaimana menghitung mean atau rata-rata dari data tersebut? Kita menggunakan rumus X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 ditambah titik-titik xn dibagi n. Untuk menentukan X1, X2, dan seterusnya, kita harus terlebih dahulu mengurutkan data tersebut dari angka yang paling kecil ke angka yang paling besar. Karena soal tersebut sudah urut, maka langsung saja dimasukkan rumus. X1-nya 4, X2 5, X3 6, dan seterusnya. Maka diperoleh X bar sama dengan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 10 tambah 10 dibagi 8 sama dengan 60 dibagi 8 sama dengan 7,5. Jadi rata-ratanya 7,5. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. 30 siswa mempunyai rata-rata 7,25. Jika satu orang siswa lain bergabung dengan nilai 8,8, hitunglah nilai rata-rata gabungannya. Jadi ada berapakah siswa seluruhnya sekarang? Ya benar, 30. N sama dengan 30.
Jadi N akhirnya N ditambah A sama dengan 30 tambah 1 sama dengan 31. Diketahui dari soal X bar atau rata-ratanya 7,25 dan nilai yang masuk atau V sama dengan 8,8. Kita masukkan rumus X bar baru sama dengan N dikali X bar tambah V per N plus A, sehingga diperoleh 30 kali 7,25 ditambah 8,8 dibagi 31, hasilnya 7,3. Jadi rata-ratanya 7,3. Masih dari data yang sama pada contoh soal nomor 2, kita kerjakan contoh soal nomor 3. 30 siswa, dibalik ya, 30 siswa mempunyai rata-rata 7,25. Jika satu siswa bergabung, maka nilai rata-rata menjadi 7,3. Hitunglah nilai anak atau V tersebut. Yang diketahui jumlah siswa atau N sama dengan 30. Jumlah yang terakhir berarti N tambah A sama dengan 30 tambah 1 sama dengan 31. Diketahui X bar sama dengan 7,25. X bar yang baru atau rataan yang baru adalah 7,3. Kita masukkan rumus X bar baru sama dengan N dikali X bar tambah V per N plus A. Kita masukkan seluruhnya. X bar baru sama dengan N kali X bar tambah V per N plus A. X bar barunya 7,3 sama dengan 30 kali 7,25 tambah V dibagi 31. Hasilnya yang bawah 7,3 sama dengan 217,5 ditambah V dibagi 31. 31 pindah ke ruas kiri jadi 7,3 dikali 31 sama dengan 217,5 tambah V. Hasilnya 226,3 sama dengan 217,5 tambah V. 217,5 pindah ke sebelah kiri jadi 226,3 dikurangi 217,5 sama dengan V. Jadi V sama dengan 8,8. Jadi nilai anak tersebut yang bergabung adalah 8,8. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Untuk lebih memahami lagi, maka Ibu sediakan latihan soal sebagai berikut. Selamat mengerjakan, semoga kita semua tetap sehat dan bisa bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.